Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita mulai, Ibu minta kamera videonya diaktifkan dan speakernya dinonaktifkan supaya bisa terdengar suara Ibu atau temannya nanti yang berbicara. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Siap. Doa mulai. Ya. Hadir semua ya hari ini. Untuk absen ke Google Classroom, silakan kalian masuk ke Google Home ya, yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Masuk ke materi selanjutnya. Minggu kemarin kita sudah belajar materi apa? Ada yang masih ingat? Akuntansi. Ya, Sila. Coba apa materi kita minggu kemarin? Tentang akuntansi. Pengertian akuntansi. Ya. Yaitu kegiatan mencatat, menggolongkan, meringkas, dan melaporkan keuangan kepada perusahaan yang bertujuan memberikan informasi kepada pihak yang kepentingan. Ya. Itu adalah materi kita minggu kemarin. Materi kita hari ini adalah jenis-jenis profesi akuntansi, bidang-bidang spesialisasi akuntansi, serta pentingnya etika profesi akuntansi. Tujuan pembelajaran diharapkan kalian nanti setelah melakukan pembelajaran ini ya, dapat mendeskripsikan jenis-jenis profesi akuntansi dengan tepat, mengidentifikasi bidang-bidang spesialisasi akuntansi sesuai dengan profesinya, menganalisis pentingnya etika profesi dalam profesi akuntan. Nah, sebelum kita berdiskusi, kita simak video. Komisi Menteri Keuangan Republik Indonesia akhirnya resmi menjatuhkan sanksi kepada akuntan publik Kesnersi Rumapea dan akuntan publik Tanu Brata Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. Sanksi administratif ini dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap profesi keuangan dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Profesi keuangan dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Sanksi yang diberikan telah mempertimbangkan pertanggungjawaban akuntan publik dan kantor akuntan publik serta emiten secara proporsional. Ya, dari video tadi, kira-kira apa yang tersebut terdapat profesi akuntansi, yaitu akuntan publik, yaitu yang bekerja secara mandiri, yang menyediakan jasa untuk pihak yang membutuhkan seperti pemeriksaan keuangan atau auditing. Iya, benar. Terima kasih Devi, berarti menyimak videonya. Ya, kita lanjutkan ya ke diskusi kita. Nah, kelompoknya sesuai dengan yang sudah dibahas. Ulangi ya. Untuk tugas diskusi, silakan kalian analisis studi kasus berikut ini ya. Silakan diidentifikasi jenis profesinya apa, bidang spesialisasi akuntansinya apa, serta pelanggaran apa yang terjadi ya. Iya, Bu. Untuk kelompok 1 membahas mengenai kasus Mulyana Wijaya Kusuma. Kelompok 2 tentang pemalsuan tanda tangan nasabah oleh Malinda di. Kelompok 3 membahas tentang Panama Papers atau pelanggaran di Panama. Itu kalian untuk berdiskusi secara kelompok 30 menit. Nanti kita bahas secara umum setelah kalian selesai berdiskusi ya. Baik, paham tugasnya?
Ya. Paham. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kasus Wira Kusuma. Kasus ini terjadi sekitar tahun 2004. Mulyana Kusuma sebagai seorang anggota KPU diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistik. Hasil analisis yang kami peroleh dalam kasus ini terdapat pelanggaran kode etik di mana auditor telah melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang auditor dalam mengungkapkan kecurangan. Auditor telah melanggar prinsip keempat etika profesi, yaitu objektivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami, yaitu contoh kasus yang kami analisis tentang pemalsuan tanda tangan nasabah yang dilakukan oleh Melinda. Dilansir dari kompas.com, terdakwa kasus pembobolan dana Citibank, Melinda memasukkan tanda tangan Rohli bin Fateni. Pemalsuan tanda tangan dilakukan sebanyak 6 kali dalam pengiriman uang kepada seseorang bernama Rokri Diani C. Umbas. Sebenarnya kasus ini adalah contoh salah satu prinsip yang telah dilanggar, yaitu prinsip tanggung jawab profesi. Karena ia tidak melakukan pertimbangan profesional dalam semua kegiatannya. Di sini Melinda juga melanggar prinsip integritas karena tidak memiliki dan memelihara dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1, saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Hasil analisis dari kasus kami. Dalam kasus ini terdapat pelanggaran kode etik di mana auditor telah melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang auditor dalam mengungkapkan kecurangan. Auditor telah melanggar prinsip keempat untuk membuktikan kecurangan yang terjadi. Tanya ke kelompok 1 apa? Kira-kira yang belum paham? Melakukan kecurangan. Ya, silakan kelompok 1 ditanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan contoh kasus yang kami analisis. Contoh kami yang analisis yaitu tentang pemalsuan tanda tangan nasabah yang dilakukan oleh Melinda, di mana dalam kasus ini Melinda melakukan banyak pemalsuan tanda tangan yang tidak diketahui oleh nasabah tersebut. Ya, silakan kelompok lain. Kelompok lain ditanggapi atau Mau bertanya, Bu? ya. Sebutkan Apa namanya. profesi dari kasus ini? Saya akan menjawab pertanyaan dari Dianti. Profesi yang ada dalam kasus ini adalah profesi sebagai petugas bank. Kelompok 1. Jelas tadi jawabannya dari kelompok 2. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya. Ini adalah banyak contoh profesi akuntan yang sangat mengejar kita, tetapi kita harus taat mengikuti etika profesi apapun profesi kita nanti. Yang dikatakan oleh si Depi ya, bahwa profesi akuntansi itu sangat kepribadian yang baik, yang kuat. Kalian harus memulainya dari sekarang. Ketika masihnya itu ada esai, pilihan ganda, dan studi kasus. Terlihat? Iya, Bu. Silakan kalau kalian ada pertanyaan tentang tugasnya.
Tidak ada? Bu, ada Bu. Jelas Bu. Sampai di sini Ibu ingatkan kembali kepada kalian supaya tetap menjaga protokol kesehatan ya, dimanapun di luar rumah ya. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan. Jaga selalu kesehatannya ya. Iya Bu. Ya, baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.